Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Direktur Operasional PT Air Minum Banjarmasin Supian menyebutkan pihaknya akan melakukan investasi penambahan pipa dengan dimensi yang lebih besar di kawasan Sungai Andai termasuk rencana pembangunan reservoir. Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarka menyatakan siap mendukung keinginan PT Air Minum Banjarmasin untuk penyertaan modal. Ini guna mengatasi kesulitan distribusi air bersih di kawasan Sungai Andai yang jumlah pelanggannya semakin banyak. Pertumbuhan penduduk di wilayah Sungai Andai Banjarmasin Utara ternyata lebih besar dari prediksi. Ini membuat PT Air Minum Banjarmasin berpikir ulang untuk memenuhi ketersediaan air di kawasan tersebut. Apalagi saat ini warga Sungai Andai tidak pernah maksimal mendapatkan distribusi air. Pemicunya karena pipa distribusi yang ada di kawasan itu sudah tidak memadai lagi. Mengatasi hal itu, Direktur Operasional PT Air Minum Banjarmasin Supian menyebutkan pihaknya akan melakukan investasi penambahan pipa dengan dimensi yang lebih besar di kawasan Sungai Andai. Pihaknya juga berencana akan membangun reservoir dan ini disampaikannya usai rapat dengan pendapat DPRD Banjarmasin Kamis yang lalu. Supian menambahkan hal itu bisa diwujudkan bila penyertaan modal PT Air Minum Banjarmasin didukung Pemko dan DPRD Banjarmasin. Bisa sebenarnya secara bertahap, maka nanti ada beberapa program, salah satunya untuk Sungai Andai, insya dalam tahun ini kita akan coba memasang pipa dari Benua Anyar menuju ke jembatan Benua Anyar itu, yang harapannya bisa meningkatkan tekanan sehingga wilayah ujung di Akasia dan sebagainya bisa terlayani, walaupun tidak optimal, tapi terlayani lah. Memang idealnya di sana harus ada pengembangan kapasitas di sana. Maka akan direncanakan untuk pembangunan reservoir, terus pengolahan di wilayah Sungai Andai tersebut. Tapi mungkin periodenya mungkin 2022, 2023, 2024 karena anggarannya lumayan besar. Sementara pertumbuhan di Sungai Andai itu sangat luar biasa. Yang dulunya mungkin pelanggan kami hanya kurang lebih 3.000-an, saat ini sudah hampir 15.000. Dan tidak menutup kemungkinan Sungai Andai itu 1-2 tahun ke depan bisa berkembang luar biasa lagi karena wilayah pengembangannya masih luas. Menurut Supian, pertumbuhan penduduk di Sungai Andai cukup unik. Belum sampai 15 tahun dari 3.000 penduduk menjadi 15.000 jiwa. Melihat jumlah penduduk itu, Sungai Andai seakan seperti kecamatan atau 2 kelurahan. Diceritakannya awalnya untuk Sungai Andai hanya memasang pipa volume 6 in, lalu berganti ke 200 mm, kemudian beralih ke 400 mm, namun karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, pipa itu menjadi tidak memadai lagi. Murtasiah, Banjar TV. Sementara PRD Banjarmasin Awan Subarka mendukung solusi jangka pendek dan panjang yang digagas PT Air Minum Banjarmasin, termasuk untuk mengatasi kesulitan distribusi air di wilayah Sungai Andai. Untuk jangka pendek menambah pipa ke booster, namun hal ini diprediksi hanya bisa bertahan 1-2 tahun. Sedangkan jangka panjang yakni pembuatan reservoir instalasi di seberang Benua Anyar. Solusi jangka pendek adalah menambah kembali pipa dari booster Benua Anyar menyeberang Sungai Martapura, kemudian nanti disalurkan ke PDAM, menambah pipa, ya, sehingga otomatis menambah jaringan pipa, ya, sehingga tidak mengganggu perpipaan yang ada, tapi menambah debit baru lagi, sehingga akan meningkatkan debit secara umum di Sungai Andai. Itu jangka pendek yang bisa dilakukan, tetapi itu tidak bisa bertahan lama karena kemampuannya mungkin bertahan sekitar 1-2 tahun saja. Nah, kemudian solusi jangka panjangnya adalah dibangunnya instalasi reservoir maupun instalasi air bersih di seputaran seberang Benua Anyar itu ya, yang mengarah kepada Sungai Andai, mengambil air dari Sungai Martapura. Jadi dibikin instalasi baru, kemudian bisa mensuplai masyarakat di Sungai Andai, dan bahkan ini kalau instalasi baru kan besar ya, sekitar 400 liter, sehingga mungkin 200 liter sudah cukup, 200 liter sisanya maka bisa ditambahkan lagi untuk mensuplai ke daerah utara di daerah Alalak dan sekitarnya. Politisi PKS ini selalu mendukung penyertaan modal untuk perusahaan milik Pemko Banjarmasin tersebut, asalkan untuk kepentingan masyarakat pelanggan serta peningkatan pelayanan.
Rizna, Banjar TV. Selanjutnya, Pemprov Kalsel menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK, guru dan non-guru lingkup pemerintah Provinsi Kalsel. Penyerahan dilakukan langsung Gubernur Sabiri Nur di halaman kantor Setdaprov di Banjarbaru. Sementara itu, PLT Kepala BKD Kalsel Syamsir Rahman mengungkapkan penyerahan SK pengangkatan lingkup Pemprov Kalsel merupakan yang tercepat dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Total sebanyak 1.116 orang yang terdiri dari 370 CPNS, 1.174 P3K guru, serta 71 P3K non-guru menerima SK pengangkatan sebagai aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021. Penyerahan ini dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur secara simbolis kepada perwakilan dari masing-masing formasi. Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan mereka yang menerima SK pengangkatan merupakan tumpuan harapan pemerintah provinsi untuk mewujudkan birokrasi yang semakin profesional serta meningkatkan daya saing dan kemajuan Banua. Gubernur juga mengajak kepada CPNS dan P3K untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momen untuk mensyukuri rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri kelulusan saudara menjadi seorang CPNS maupun P3K. Mensyukuri kesempatan untuk memulai perjalanan panjang karir saudara menjadi seorang aparatur sipil negara. Syukuri posisi saudara dengan pengabdian terbaik kepada nusa bangsa daerah Kalimantan Selatan yang kita cintai. Profesionalisme dan pengabdian tulus saudara-saudara sebagai seorang ASN adalah tuntutan dan harapan seluruh warga Kalimantan Selatan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BKD Kalsel Syamsir Rahman mengungkapkan penyerahan SK pengangkatan lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang tercepat dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Syamsir mengakui bahwa pemerintah Provinsi Kalsel masih kekurangan pegawai negeri sipil sekitar 4.000 orang, khususnya untuk formasi guru. Saya berharap penyerahan ini menjadi model awal untuk nanti tahap-tahap berikutnya jangan sampai tertinggal, karena kita sudah sangat kekurangan sekali pegawai negeri sipil kita. Nah, jadi kalau sudah kurang, kemudian prosesnya lambat, mereka sudah lulus, nah, sehingga hari ini adalah momen terpenting dan berharga bagi mereka. Oh, kita sangat banyak kekurangan kita ini, 4.000-an ada. 4.000? Ya, kalau ini baru 1.400. Jadi sangat banyak sekali, dan saya berharap formasi-formasi yang ada di Kemenhan itu bisa diturunkan ke Kalimantan Selatan. Kita sudah membuat usulan tambahan-tambahan. Syamsir mengisyaratkan tahun anggaran 2022 ini akan membuka kembali pengadaan CPNS dan P3K lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto menyampaikan progres yang dicapai di tahun 2021, termasuk perencanaan jangka pendek yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Sementara itu, sesuai aturan lembaga administrasi P3K yang telah dinyatakan lolos, wajib mengikuti orientasi, sehingga BKD Kota Banjarmasin akan melakukan penganggaran di APBD perubahan dan meminta dukungan Komisi 1 DPRD. Bertempat di gedung DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu, DPRD Banjarmasin bersama Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Banjarmasin menggelar rapat terkait laporan LKPJ tahun 2021. Dalam pertemuan ini, pihak BKD juga menyampaikan progres yang dicapai di tahun 2021, termasuk perencanaan jangka pendek yang akan dilaksanakan BKD. Di antara yang disampaikan dengan pihak Dewan, menurut Kepala BKD Totok Agus Daryanto, rendahnya serapan anggaran, dikarenakan ada double anggaran, yakni anggaran dari daerah dan pusat. Dikarenakan sesuai peraturan tidak diperbolehkan, maka pihak BKD mengalah, hanya mengambil anggaran dari pusat, dan hal inilah yang membuat serapan anggaran daerah rendah. Evaluasi memang ada beberapa anggaran yang kita tidak bisa merealisasikan. Kalau toh ada realisasi tapi sedikit. Nah, itu dikarenakan memang adanya double anggaran. Jadi kita dianggarkan di Pemko, ternyata di pusat juga dianggarkan.
Kita nggak boleh gitu, makanya yang mengalah kita, jadi penganggarannya dari pusat yang dilaksanakan. Sehingga kita ada beberapa serapan anggarannya sedikit. Murtasia, Banjar TV. Beberapa waktu lalu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina telah menyerahkan SK kepada 900 lebih P3K yang dinyatakan lulus. Dan hal ini menurut Kepala BKD Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto, merupakan langkah awal para P3K untuk segera bisa berkontribusi bagi Kota Banjarmasin melalui bidangnya. Namun menurutnya sesuai dengan aturan lembaga administrasi, setiap kabupaten kota wajib untuk segera melakukan masa orientasi peningkatan semacam prajabatan untuk P3K yang telah dinyatakan lulus tersebut. Di dalam peraturan lembaga administrasi negara itu bahwa kabupaten kota wajib, nah ini katanya wajib di situ ya, wajib menyelenggarakan masa orientasi terhadap P3K. Artinya kayak apa ya, CPNS itu loh, prajabatan lah kalau di CPNS seperti itu. Jadi nanti inilah yang tadi saya minta dukungan kepada Komisi 1 dan mereka menyambut baik. Insya Allah di ABT nanti kita anggarkan gitu. Jadi mereka yang sekarang lulus 900 orang ya itu harus ada pelatihan untuk orientasinya. Namun menurutnya sesuai dengan aturan lembaga administrasi, setiap kabupaten kota wajib untuk segera melakukan masa orientasi peningkatan. Terkait orientasi peningkatan tersebut tentu memerlukan anggaran dan hal ini telah disampaikan kepada Dewan dan pihaknya siap menganggarkan hal tersebut. Risna, Banjar TV. Pemirsa, penciptaan dan pembinaan peningkatan wirausaha baru pada 7 SKPD Pemko Banjarmasin hendaknya jangan sampai overlapping atau tumpang tindih agar WOB tersebut dapat semakin berkembang pesat. Untuk itu, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata meminta Komisi 4 agar ikut mengawal keberadaannya baik penciptaan dan pengembangannya. Usai menyampaikan laporan dan pembahasan LKPJ tahun 2021 bersama Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Iwan Fitriadi mengaku banyak hal yang disampaikan dengan Komisi 4 terkait soal wirausaha baru atau WOB. Saat ini WOB menurut Iwan Fitriadi pengelolaannya ada di 7 SKPD. 2 diantaranya di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk itu pihaknya meminta Komisi 4 agar ikut mengawal keberadaannya, baik penciptaan dan pengembangannya, jangan sampai ada overlapping di 7 SKPD tersebut. Dari Komisi 4 tadi, mudah-mudahan betul-betul WOB ini tidak overlapping dengan 7 pengampu SKPD tadi. Yang berikutnya agar keberlanjutannya, kan program WOB itu kan awalnya kan penciptaan wirausaha baru dan dilanjutkan setelah penciptaan dilakukan pengembangan wirausaha baru. Dengan tidak adanya overlapping atau tumpang tindih tersebut diharapkan mampu membangun wirausaha baru yang berkelanjutan. Risna, Banjar TV. Pemirsa, Tugiyatno harapkan target 70% vaksin anak tercapai. Tetaplah bersama kami.